Kesultanan Lamuri didasarkan pada berita-berita dari luar, seperti yang dikemukakan oleh pedagang-pedagang dan pelaut-pelaut asing, Arab, India, dan Cina, sebelum tahun 1500 Masehi. Di samping itu, ada beberapa sumber lokal, seperti Hikayat Melayu dan Hikayat Aceh, yang dapat dijadikan rujukan tentang keberadaan kesultanan ini. Data tentang lokasi kesultanan ini juga masih menjadi perdebatan. W.P. Groenevet, seorang ahli sejarah Belanda, menyebut bahwa kesultanan ini terletak di sudut sebelah barat laut Pulau Sumatera, kini tepatnya berada di Kabupaten Aceh Besar. Ahli sejarah lainnya, H.I. Lu, menyebut bahwa Lambri atau Lamuri merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi pertama kali oleh para pedagang dan pelaut dari Arab dan India. Menurut pandangan seorang pengembara dan penulis asing, Tome Pires, letak Kesultanan Lamuri adalah di antara Kesultanan Aceh Darussalam dan wilayah Bihe, artinya, wilayah Kesultanan Lamuri meluas dari pantai hingga ke daerah pedalaman. Menurut T. Iskandar dalam disertasinya The Hikayat Aceh, 1958, diperkirakan bahwa kesultanan ini berada di tepi laut, pantai, tepatnya berada di dekat Krung Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. H.M. Zainuddin, salah seorang peminat sejarah Aceh, menyebutkan bahwa kesultanan ini terletak di Aceh Besar dekat dengan Indrapatra, yang kini berada di Kampung Lamna. Peminat sejarah Aceh lainnya, M. Yunus Jamil, menyebutkan bahwa kesultanan ini terletak di dekat Kampung Lamkrak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Berdasarkan sejumlah data di atas, sejarah berdirinya dan letak kesultanan ini masih menjadi perdebatan di kalangan pakar dan pemerhati sejarah Aceh. Namun demikian, dapat diprediksikan bahwa letak Kesultanan Lamuri berdekatan dengan laut atau pantai dan kemudian meluas ke daerah pedalaman. Persisnya, letak kesultanan ini berada di sebuah teluk di sekitar daerah Krung Raya. Teluk itu bernama Bandar Lamuri. Kata Lamuri sebenarnya merujuk pada Lamreh di Pelabuhan Malahayati, Krung Raya. Istana Lamuri sendiri berada di tepi Kuala Naga, kemudian menjadi Krung Aceh di Kampung Pande sekarang ini dengan nama Kandang Aceh. Berdasarkan sumber-sumber berita dari pedagang Arab, kerajaan Lamuri telah ada sejak pertengahan abad ke-9 Masehi. Artinya, kesultanan ini telah berdiri sejak sekitar tahun 900-an Masehi. Pada awal abad ini, kerajaan Sriwijaya telah menjadi sebuah kerajaan yang menguasai dan memiliki banyak daerah taklukan. Pada tahun 943 Masehi, Kesultanan Lamuri tunduk di bawah kekuasaan Sriwijaya. Meski di bawah kekuasaan Sriwijaya, Kesultanan Lamuri tetap mendapatkan haknya sebagai kerajaan Islam yang berdaulat. Hanya saja, kesultanan ini memiliki kewajiban untuk mempersembahkan upeti, memberikan bantuan jika diperlukan, dan juga datang melapor ke Sriwijaya jika memang diperlukan. Menurut prasasti Tanjore di India, pada tahun 1030 Masehi, Kesultanan Lamuri pernah diserang oleh kerajaan Kola di bawah kepemimpinan Raja Rayendra Koladewa pertama. Pada akhirnya, Kesultanan Lamuri dapat dikalahkan oleh kerajaan Kola, meskipun telah memberikan perlawanan yang sangat hebat. Bukti perlawanan tersebut mengindikasikan bahwa Kesultanan Lamuri bukan kerajaan kecil karena terbukti sanggup memberikan perlawanan yang tangguh terhadap kerajaan besar, seperti kerajaan Kola. Berdasarkan sumber-sumber berita dari pedagang Arab, Kesultanan Lamuri merupakan tempat pertama kali yang disinggahi oleh pedagang-pedagang dan pelaut-pelaut yang datang dari India dan Arab. Ajaran Islam telah dibawa sekaligus oleh para pendatang tersebut. Berdasarkan analisis W.P. Groenevet, pada tahun 1416 Masehi semua rakyat di Kesultanan Lamuri telah memeluk Islam. Menurut sebuah historiografi Hikayat Melayu, Kesultanan Lamiri, maksudnya adalah Lamuri, merupakan daerah kedua di Pulau Sumatera yang diislamkan oleh Syekh Ismail sebelum ia mengislamkan Kesultanan Samudera Pasai. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa Kesultanan Lamiri jelas merupakan salah satu kerajaan Islam di Aceh. Menurut Hikayat Aceh, salah seorang sultan yang cukup terkenal di Kesultanan Lamuri adalah Sultan Munawar Shah. Konon, ia adalah moyang dari salah seorang sultan di Aceh yang sangat terkenal, yaitu Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, pusat pemerintahan Kesultanan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, kini dinamakan Kuta Alam, Banda Aceh, yang terletak di sisi utara Krung Aceh. Pemindahan tersebut dikarenakan adanya serangan dari Kerajaan Pidi dan adanya pendangkalan muara sungai. Sejak saat itu, nama Kesultanan Lamuri dikenal dengan nama Kesultanan Mahkota Alam. Bisa dikatakan bahwa Kesultanan Lamuri merupakan bagian dari cikal bakal berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Nama kesultanan ini berasal dari salah satu desa di Kabupaten Aceh Besar, yang pusat pemerintahannya berada di Kampung Lamreh. H.M. Zainuddin dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara menyebutkan kurang lebih pada 400 Masehi, Sumatera bagian utara dinamai orang Arab dengan nama Rami. Ramni sama dengan terletak di Kampung Pande sekarang. Orang Tionghoa menyebut Lamli, Lanwuli, dan Nanpoli. Yang sebenarnya adalah sebutan Aceh Lamuri, dan dalam sejarah Melayu disebut Lamri, Lamiri. Sesudah kedatangan bangsa Portugis dan Italia biasanya mengatakan Acem, Acen, Acen. Sementara orang Arab menyebutkan Asia, atau juga Dacem, Dagin, Dacin. Penulis-penulis Perancis mengatakan, Acen, Acen, Acin, akhirnya orang Belanda menyebutkan, Akem, Acim, Acin, Acein, Acin, Aciem, Aceh sampai akhirnya menjadi Aceh, orang Aceh sendiri mengatakan Aceh. Begitu pula nama daerah ini disebut dalam Tarikh Melayu, Undang-Undang Melayu, di dalam Surat Aceh Lama, Sarakata, dan pada mata uang Aceh. Menurut Gerini, nama Lamri, Rami, Ramni, adalah pengganti Ramri, negeri Rama, yang terdapat di Arakan, Birma, yang merupakan perubahan Rama Bar atau Rama Bari, seperti yang terdapat di dalam bahasa-bahasa India Selatan. Kata ini diduga terbawa dari pesisir India Selatan, Coromandel, ke Sumatera Utara. Menurut Roufair, asal kata dari Al-Ramni, atau Al-Rami adalah pengejaan yang salah dari kata Ramana sama dengan Arakan yang digunakan oleh orang Singhala, Sri Lanka. Hubungan Aceh dengan Birma berdekatan erat, hal ini ditinjau dari berbagai nama kota di Aceh banyak yang menyerupai nama-nama kota di Birma. Perubahan nama dari Lamuri menjadi Aceh belum dapat dipastikan bagaimana proses terjadinya. Dalam Tarikh Kedah, Merong Mahawangsa, tahun 1220 Masehi, 517 Hijriah, nama Aceh sudah disebutkan sebagai satu negeri di pesisir Pulau Perca, Pulau Sumatera. Orang Portugis Barbosa, 1516 Masehi, 922 Hijriah, sebagai orang Eropa pertama yang menyebut nama Acem dan buku-buku Tionghoa, 1618 Masehi, menyebutkan Aceh dengan nama Aceh. Berikut nama raja-raja awal kerajaan Lamuri dari dinasti Poli yang ini diperoleh dari salinan manuskrip T. Raja Muluk Atahasi, seorang keturunan pembesar Aceh di zaman dahulu. Demikian pula juga angka-angka tahunnya. Maharani Putrobudian, Kerajaan Mante, menikah dengan Maharaja Poliang, yaitu seorang bangsawan Champa dari Indochina yang datang ke Aceh bersama rombongannya karena negerinya diserang musuh yang lebih kuat. Beliau mencari tanah air sambil mengembangkan agama Buddha mazhab Hinayana sekte Mantrayana. Setelah menikahi Ratu Mante itu beliau berhasil membudakan Aceh, dan akhirnya beliau diangkat sebagai Raja Lamuri yang pertama. Adapun dinasti Poliang yang memerintah kerajaan Aceh Lamuri itu menurut catatan Dada Meraksa adalah sebagai berikut.
Sampai di sini, berakhirlah kerajaan Lamuri dinasti Polian. Maharani Putroti Seuno menikah dengan Johan Shah, yang kemudian menjadi Sultan Alaiddin Johan Shah. Kesultanan Lamuri berumur sekitar lebih dari 6 abad karena terhitung sejak tahun 900-an hingga tahun 1513. Kesultanan ini berakhir setelah menyatu bersama dengan beberapa kerajaan lain di Aceh ke dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Wilayah kekuasaan Kesultanan Lamuri mencakup daerah yang kini dikenal sebagai wilayah administratif Aceh Besar, paling ujung Sumatera. Struktur pemerintahan Kesultanan Lamuri tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan yang berlaku di Kesultanan Samudera Pasai karena kedua kesultanan ini memiliki pola pemerintahan yang berdasarkan pada konsep Islam dan konsep maritim, kelautan. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Lamuri, Sultan merupakan penguasa yang tertinggi. Ia dibantu oleh sejumlah pejabat lainnya, yaitu seorang Perdana Menteri, seorang bendahara, seorang komandan militer Angkatan Laut, dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris, seorang kepala mahkamah agama, atau disebut sebagai kadi, dan beberapa orang syah bandar yang bertanggung jawab pada urusan pelabuhan, biasanya juga berperan sebagai penghubung komunikasi antara sultan dan pedagang-pedagang dari luar. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Lamuri, Kesultanan Lamuri merupakan kerajaan laut agraris. Artinya, dasar kehidupan masyarakat di kesultanan ini di samping mengandalkan hasil pertanian juga mengandalkan hasil perdagangan yang dilakukan masyarakat sekitar dengan pedagang-pedagang dari luar, seperti dari Arab, India, dan Cina. Hasil perdagangan yang dimaksud berupa lada dan jenis rempah-rempah lain, emas, beras, dan hewan ternak. Hasil-hasil perdagangan tersebut memang telah mengundang perhatian banyak perdagangan dari luar untuk datang ke Lamuri dan wilayah Aceh secara keseluruhan.